Kita ada transformasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kita juga punya transformasi di jenjang pendidikan tinggi, tapi bridging atau jembatan di antaranya, yaitu seleksi masuk ke perguruan tingginya, ini semangatnya perlu disinkronisasi, perlu diharmoniskan. Semangatnya apa? Jadi semangatnya kita ingin siswa-siswi kita ini belajarnya menyeluruh, secara holistik, nggak pilih kasih gitu ya. Sebagaimana kita ketahui ketika zaman saya dulu ada ujian nasional gitu, karena yang diujikan mata pelajaran tertentu, itu seringkali kalau sudah di kelas akhir, semester akhir, itu ada pelajaran yang difokuskan, ada pelajaran yang dianaktirikan. Padahal semangat kita itu, kita pengennya belajarnya holistik. Karakternya juga dikuatkan, ditumbuhkan, kognitifnya juga kita tumbuhkan, dan kognitifnya ini lebih khusus lagi kita menginginkan anak-anak kita ini mampu bernalar secara baik. Jadi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, episode Merdeka Belajar yang kedua, ini semangatnya kan eksplorasi. Setiap mahasiswa ini bisa bahkan 20 SKS gitu ya, belajar di luar kampusnya. Tidak hanya pada rumpun prodi yang sama, tapi bisa dielaborasi dengan rumpun prodi yang berbeda. Artinya kemampuan untuk belajar hal-hal yang baru, belajar lebih mendalam, karakter yang kuat dengan situasi yang baru itu sangat diperlukan. Di Dikdasmennya kita ada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Harapannya juga sama, memperkuat karakter, tapi juga sekaligus memperkuat literasi, numerasinya, dan itu melalui aktivitas-aktivitas yang berbasis proyek untuk bisa menyelesaikan permasalahan di sekitarnya. Jadi di sini ada alignment gitu, alignment yang harapannya semangat ini terlihat juga pada proses seleksi masuk ke PTN. Jadi alhamdulillah ini sudah tahun kedua penerapan transformasi seleksi masuk PTN, dan untuk tahun 2024 proses seleksi nasional berdasarkan prestasi ini sudah proses seleksi di PTN, artinya pendaftarannya sudah close, dan kita bisa melihat ada perubahan yang sangat mendasar di mana siswa yang dinyatakan eligible atau layak atau diperbolehkan mengikuti SNBP berbasis prestasi ini dinilainya tidak hanya berdasarkan nilai rata-rata beberapa mata pelajaran, tetapi seluruh mata pelajaran. Jadi harapannya kita mendapatkan siswa-siswa yang memang persisten gitu ya, giat belajar, suka mempelajari, dan dia ingin bekerja keras untuk semua hal yang sedang dia hadapi. Jadi semangat holistik ini sangat penting. Begitu juga untuk penalaran. Jadi ini akan masuk kita ke periode pendaftaran seleksi nasional berdasarkan tes di tanggal 21 Maret. Ini sudah sangat dipahami bahwa tesnya tidak ada lagi tes kompetensi akademik, menjadi tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Ini tujuannya adalah untuk mendorong anak-anak kita belajar itu tidak hanya di permukaannya, tapi dari konten itu kemudian tumbuhlah kemampuan bernalar untuk memecahkan masalah yang ada pada setiap konten yang dihadapinya. Dan tentunya semangatnya adalah semangat untuk lebih bisa inklusif, melibatkan sebanyak mungkin peserta begitu ya. Dan di seleksi jalur mandiri, semangat transparansi ini sangat terlihat di tahun 2023. Di tahun 2024 ini juga semakin banyak regulasi yang diterapkan untuk memastikan peserta seleksi jalur mandiri ini mengetahui berapa daya tampungnya, jalur seleksinya apa saja, metode penilaiannya bagaimana, sampai kemudian juga mengetahui berapa bangku yang tersisa untuk mereka perebutkan di setiap cara seleksi jalur mandiri. Jadi semangatnya seperti itu.